Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi bersama kita hanya di Fakta Dunia Dalam Sejarah. Kalau kamu subscribe, semoga rezeki kamu lancar dan segera mendapat jodoh. Tapi bagi yang belum punya ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana berdirinya sebuah negara yang kita kenal sekarang dengan nama Amerika Serikat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan negara superpower. Yuk, langsung saja kita bahas. Amerika Serikat terletak di tengah-tengah benua Amerika Utara, dibatasi oleh Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Negara Amerika Serikat terbentang dari Samudra Atlantik di pesisir timur hingga Samudra Pasifik di pesisir barat. Penetap pertama wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat berasal dari Asia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, penduduk asli Amerika bermukim di wilayah tersebut selama ribuan tahun sebelum kedatangan para kolonis Eropa. Pada tahun 1492, Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Orang-orang Inggris lalu bermukim di Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Permukiman ini dianggap sebagai permukiman pertama di Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat terus didatangi oleh orang-orang Inggris, orang Prancis, Spanyol, dan Belanda. Pada tahun 1770-an, 13 koloni Inggris meliputi 2,5 juta penduduk. Koloni-koloni ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta mengembangkan sistem politik dan hukum sendiri. Meskipun demikian, perkembangan koloni-koloni Inggris berakhir tidak baik bagi penduduk asli Amerika, karena banyak dari mereka yang tewas akibat penyakit dan mereka kehilangan negeri mereka. Konflik yang memanas berujung pada perang penuh yang dimulai pada April 1775. Setelah melalui revolusi Amerika, koloni-koloni menyatakan kemerdekaan dari kerajaan Britania Raya pada tanggal 4 Juli 1776 dan mendirikan Amerika Serikat. Setelah tahun 1820, serangkaian kompromi menunda pertikaian mengenai masalah perbudakan. Pada pertengahan tahun 1850-an, kekuatan Republik merebut kendali politik atas utara dan berjanji untuk menghentikan perluasan perbudakan yang mengindikasikan penghapusan perbudakan. Pemilihan presiden pada tahun 1860 yang dimenangkan oleh Abraham Lincoln dari Partai Republik membuat 11 negara budak melepaskan diri dan mendirikan konfederasi pada tahun 1861. Amerika Serikat mengakhiri perbudakan dan memperluas hak hukum dan hak suara untuk mantan budak orang Afrika Amerika. Pemerintah nasional menjadi lebih kuat, dan karena amandemen ke-14, pemerintah kini memiliki tugas nyata untuk melindungi hak individu. Setelah periode penjelajahan yang dilakukan oleh negara-negara besar di Eropa, permukiman pertama didirikan pada 1607. Orang Eropa membawa kuda, sapi, dan babi ke benua Amerika dan membawa jagung, kalkun, kentang, kacang, tembakau, dan labu ke Eropa. Lingkungan berpenyakit terbukti mematikan bagi banyak penjelajah, dan para pemukim awal menderita penyakit-penyakit baru. Dampak penyakit baru bahkan lebih buruk bagi penduduk asli Amerika, terutama penyakit cacar dan campak. Banyak sekali penduduk asli yang meninggal, biasanya sebelum permukiman Eropa berskala besar dimulai. Tidak ada kepastian mengenai bagaimana dan kapan penduduk asli Amerika pertama kali menetap di benua Amerika dan Amerika Serikat modern. Teori paling terkenal menyatakan bahwa orang bermigrasi dari Eurasia menyeberangi Beringia, sebuah jembatan darat yang menghubungkan Siberia dengan Alaska modern, dan kemudian menyebar ke selatan di sepanjang benua Amerika. Migrasi ini kemungkinan dimulai pada 30.000 tahun silam dan berlanjut hingga sekitar 10.000 tahun silam, ketika jembatan tanah itu terendam akibat naiknya permukaan air yang disebabkan oleh berakhirnya periode glasier terakhir. Penduduk awal ini yang disebut bangsa Paleo-Amerika dengan cepat terbagi menjadi ratusan bangsa dan suku dengan budaya yang beragam. Kita masuk kepada kolonisasi Spanyol, Belanda, dan Prancis. Para penjelajah Spanyol adalah orang Eropa pertama yang tiba di benua Amerika melalui ekspedisi kedua Christopher Columbus yang mencapai
Puerto Rico pada 19 November 1493. Yang lainnya mencapai Florida pada 1513. Spanyol mengirim beberapa pemukim, mendirikan permukiman Eropa permanen pertama di Amerika Serikat, di Augustine, Florida pada 1565. Namun, hanya sedikit yang menetap permanen di sana. Kolonisasi Britania di Amerika. Lahan sepanjang pesisir timur ditempati terutama oleh kolonis Inggris pada abad ke-17. Bersama sejumlah kecil orang Belanda dan Swedia. Amerika kolonial dicirikan oleh amat kurangnya tenaga kerja yang parah, sehingga diberlakukan bentuk kerja paksa seperti perbudakan dan kerja wajib, serta oleh kebijakan Inggris berupa pengabaian ramah yang mengizinkan perkembangan semangat Amerika terpisah dari para pendiri Eropanya. Lebih dari separuh imigran Eropa datang ke Amerika kolonial sebagai pekerja paksa. Bangsa Inggris mencoba mendirikan permukiman di Pulau Roanoke tahun 1585, tetapi tidak berlangsung lama. Pada tahun 1607, permukiman Inggris pertama yang dapat bertahan berdiri di Sungai James, di Jamestown, Virginia, yang memulai perbatasan Amerika. Permukiman ini didirikan oleh John Smith, John Rolfes, dan orang-orang Inggris lainnya yang tertarik dengan kekayaan dan petualangan. Koloni ini hampir gagal bertahan dan mengalami kesusahan selama puluhan tahun karena penyakit dan kelaparan, hingga akhirnya mengalami keberhasilan setelah adanya gelombang baru pemukim tiba pada akhir abad ke-17 yang mendirikan pertanian komersial berbasis tembakau. Antara akhir 1610-an, Inggris mengirimkan sekitar 50.000 narapidana ke koloni di Amerika. Satu contoh konflik yang parah adalah pemberontakan Powhatan, yaitu pada 1622 di Virginia, di mana suku Indian membunuh ratusan pemukim Inggris. Konflik terbesar antara suku Indian dan pemukim Inggris pada abad ke-17 adalah Perang Raja Philip di New England. Perang Yamasee di California Selatan juga menghasilkan banyak korban. Perkembangan koloni merupakan hal yang buruk bagi penduduk asli Amerika. Mereka kehilangan negeri mereka, dan banyak dari antara mereka yang meninggal akibat variola, penyakit yang dibawa bangsa Eropa ke Amerika. Koloni memiliki ciri berupa keragaman dan keagamaan. Dengan banyaknya kongresionalis di New England, reformasi Jerman dan Belanda di koloni tengah, Katolik di Maryland, dan Presbyterian Skotlandia, Irlandia di perbatasan, banyak pejabat kerajaan dan pedagang adalah penganut Anglikan. Perang Revolusi Amerika. Pada tahun 1777, pasukan Amerika berhasil merebut Saratoga, sehingga membuat Prancis bersedia bersekutu dengan Amerika. Selain itu, Prancis juga membawa serta Spanyol dan Belanda untuk ikut bersekutu bersama Amerika, sedangkan Inggris berperang tanpa sekutu. Meskipun tentara Amerika di bawah kepemimpinan George Washington banyak mengalami kekalahan, tapi mereka memenangkan perang setelah kemenangan di Yorktown yang dibantu oleh Prancis. Pada tahun 1789, George Washington, Presiden Konvensi Konstitusi, terpilih sebagai Presiden pertama Amerika Serikat. Prestasi utama dari kepemimpinan Washington adalah terciptanya pemerintah nasional yang diakui oleh seluruh rakyat Amerika. Pemerintahannya mendirikan Bank Amerika Serikat untuk menstabilkan sistem keuangan serta menetapkan sistem tarif seragam dan pajak. Pada masa jabatan Washington, pemberontakan whisky meletus. Petani-petani di pedesaan mencoba untuk menghentikan pengumpulan pajak terhadap whisky. Setelah menjabat selama 2 periode, Washington tak mau berkuasa lagi. Ia menulis surat perpisahan yang isinya menekankan manfaat pemerintahan federal dan pentingnya etika dan moral, sembari memperingatkan terhadap persekutuan asing dan pembentukan partai politik. Dalam pemilu tahun 1796, John Adams berhasil mengalahkan Thomas Jefferson. Pemilu ini merupakan pemilu antar dua partai politik pertama di Amerika Serikat. Sebagai presiden, Adams membuat angkatan darat dan laut Amerika Serikat menjadi lebih besar, tetapi juga mengeluarkan hukum untuk menutup koran yang menulis hal-hal jelek tentangnya. Penduduk dan wilayah Amerika Serikat mengalami perkembangan pesat dan banyak penduduk yang melakukan migrasi ke barat. Mereka berpindah ke sebelah barat Sungai Mississippi dan Pegunungan Rocky. Pada masa ini, orang-orang pertama yang pindah ke barat adalah orang yang menjual kulit binatang. Tesis perbatasan yang amat berpengaruh menyatakan bahwa perbatasan barat membentuk karakter Amerika Serikat. Pada tahun 1840-an, banyak orang pindah ke Oregon, dan semakin banyak orang yang pindah ke barat setelah demam emas California.
tahun 1849. Sejak awal 1830-an hingga 1869, jalur Oregon dan banyak cabangnya digunakan oleh lebih dari 300.000 pemukim. Sementara penduduk asli Amerika semakin terdesak oleh peristiwa tersebut. Seperti pengusiran. Peristiwa penting terkait pengusiran suku Indian adalah Perang Black Hawk. Industri di Amerika Serikat juga berkembang. Banyak pabrik dibangun di kota-kota timur laut. Kebanyakan pabrik memproduksi pakaian. Sebagian besar pekerja di pabrik adalah perempuan, dan sebagian merupakan anak-anak dari Irlandia dan Jerman. Meskipun mengalami industrialisasi, mata pencarian sebagian besar penduduk Amerika pada saat itu adalah petani. Andrew Jackson terpilih sebagai presiden pada tahun 1828. Sebagian besar pendukungnya merupakan orang miskin yang tidak pernah memilih sebelumnya, sehingga ia memberi mereka pekerjaan sebagai hadiah. Selain itu, ia juga menetapkan pajak impor tinggi yang tidak disukai oleh Selatan. Wakil Presiden Jackson yang berasal dari Selatan menulis bahwa Selatan sebaiknya menghentikan kebijakan tersebut dan meninggalkan Amerika Serikat. Pada masa ini pula muncul Manifest Destiny. Daniel Walker Howe berpendapat bahwa meskipun imperialisme Amerika tidak mencerminkan konsensus Amerika, hal tersebut memicu perbedaan pendapat dalam pemerintahan nasional. Manifest Destiny memberikan nada retorika untuk perluasan yang didukung oleh Demokrat. Salah satu perluasan ini adalah anekarasi Republik Texas pada 1845. Texas bergabung dengan Amerika Serikat setelah meninggalkan Meksiko, sehingga Meksiko tidak menyukai hal ini, dan Amerika menginginkan wilayah Meksiko di pantai barat. Akibatnya, Perang Meksiko-Amerika meletus. Amerika Serikat berhasil memenangkan perang ini dan memperoleh wilayah California dan Amerika Serikat Barat Daya. Orang-orang di utara tidak menyukai perang ini karena mereka merasa perang ini hanya untuk keuntungan selatan. Pemisahan utara dan selatan. Pada tahun 1840-an dan 1850-an, utara dan selatan kurang saling menyukai karena berbagai perbedaan. Seperti ekonomi utara berdasarkan pada industri, sedangkan selatan berdasarkan agraris. Negara bagian utara tidak memerlukan budak, sementara selatan memerlukan budak. Utara memiliki Partai Republik, sementara selatan memiliki Partai Demokrat. Perbedaan pandangan mengenai kekuasaan pemerintahan federal. Pejabat-pejabat pemerintahan berusaha membuat perjanjian untuk mencegah perang. Masalah perbudakan di wilayah baru sempat tampak akan selesai dengan adanya kompromi 1850 yang difasilitasi oleh Henry Clay dari Partai Whig, Stephen Douglas dari Demokrat. Kompromi ini meliputi pertunjukan California sebagai negara bebas. Poin yang bermasalah dalam kesepakatan ini adalah undang-undang budak buronan. Akan tetapi, perjanjian-perjanjian ini tidak berhasil menghentikan perpecahan. Kompromi 1820 dicabut pada 1854 dengan adanya Undang-Undang Kansas-Nebraska yang mempromosikan Senator Douglas atas nama kedaulatan rakyat dan demokrasi. Peraturan ini mengizinkan masing-masing wilayah menentukan sendiri hukum tentang perbudakan. Kelompok anti perbudakan marah dan mendirikan Partai Republik. Orang-orang utara dan selatan mulai saling membunuh di Kansas dalam suatu peristiwa yang disebut Kansas Berdarah karena masalah perbudakan. Peristiwa ini disebut Kansas Berdarah. Pada tahun 1859, John Brown mengambil alih sebuah kota di Virginia untuk menunjukkan bahwa perbudakan itu salah, dan ia mencoba mengajak budak-budak melawan pemiliknya. Tokoh-tokoh lainnya yang memimpin pemberontakan budak antara lain Gabriel Prosser, Mark Francis, Nat Turner. Ini membuat selatan melakukan pengawasan budak yang lebih ketat dan mengurangi orang kulit hitam. Keputusan Mahkamah Agung tahun 1857 dalam Dred Scott Sanford memihak selatan dan menyatakan bahwa perbudakan legal di Amerika Serikat. Keputusan ini membuat utara marah. Perang Saudara. Abraham Lincoln dari Partai Republik berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1860. Setelah itu, 11 negara bagian meninggalkan Amerika Serikat dan mendirikan negara Konfederasi Amerika. Maka meletuslah Perang Saudara Amerika antara utara dan selatan. Perang Saudara dimulai dengan serangan konfederasi terhadap instalasi militer Amerika Serikat di Fort Sumter di Carolina Selatan. Bentrokan besar pertama terjadi pada pertempuran Bull Run pertama. Perang dengan cepat terbagi menjadi dua teater, yaitu Timur dan Barat. Di teater Barat, Uni cukup sukses dengan kemenangan pada beberapa pertempuran besar, seperti pertempuran Perryville dan pertempuran Shiloh. Di teater Timur, Jenderal George Maitland memimpin pasukan Uni.
Ia mengorganisir pasukan baru Potomac, namun gagal merebut ibu kota konfederasi. Pada akhirnya ia mundur setelah menderita serangan dari jenderal konfederasi yang baru ditunjuk, Robert Lee. Konfederasi memiliki jenderal yang lebih cakap daripada utara, akan tetapi memiliki lebih sedikit jalur kereta dan hampir tidak memiliki pabrik senjata. Pada pertengahan perang, Lincoln mengumumkan proklamasi emansipasi yang akan membebaskan semua budak di konfederasi dan memperbolehkan orang kulit hitam bertempur dalam angkatan bersenjata utara. 2 tahun terakhir, perang memakan banyak korban bagi kedua pihak, dengan Grant melancarkan perang atrisi melawan pasukan Virginia Utara. Perang atrisi ini terbagi menjadi 3 kampanye utama. Yang pertama, kampanye Overland, memaksa Lee mundur ke kota Petersburg, di mana Grant melancarkan serangan besar keduanya, yaitu kampanye Richmond-Petersburg, di mana ia mengepung Petersburg. Setelah pengepungan selama 10 bulan, Petersburg menyerah. Namun, pertahanan Fox Guards membuat Lee mampu menggerakkan pasukannya keluar dari Petersburg. Grant mengejarnya dan melancarkan serangan terakhir, kampanye Appomattox, yang membuat Lee menyerah pada 9 April 1865 di gedung pengadilan Appomattox. Akhirnya, seluruh pasukan konfederasi menyerah dan perang pun berakhir. Baiklah, sahabat yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kilas sejarah singkat tentang sejarah negara Amerika Serikat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua tentang perjalanan sebuah sejarah yang ada di bumi ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan berikan saran kepada kami untuk membahas tentang sejarah yang ada di dunia ini lebih banyak lagi. Jika memiliki request tentang sebuah sejarah yang akan kita bahas, agar tuliskan di komentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetap ikuti terus channel ini sampai bertemu dengan cerita lainnya hanya di Fakta Dunia Dalam Sejarah. Oh ya, jangan lupa subscribe supaya channel ini dapat terus tumbuh dan berkembang agar dapat membagikan ilmu dalam segala bidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.